just about like sok buat video, sok lagi. I mean like it is gonna be something tidak bagus. Jadi mungkin saya bisa katakan sisi negatifnya itu. Apa yang dirasakan, Riz? Perasaan satu tuh. Iya. Mental down. Sebenarnya daripada Alhamdulillah. yang ibarat kita katakan sih kayak haters ya. Bukan belum jadi artis sudah punya hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Dan tentunya di segmen kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang sangat spesial, yang sekiranya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yakni Rois Faizal selaku Mudabbir Asrama Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2023-2024. Sudah lama tidak jumpa, Rois. Sudah sekitaran berapa bulan ya? 4 bulan karena waktu itu kita mulai bulan 5 kayaknya. Bulan 5. Kalau mungkin kita sering bercerita, canda tawa di asrama itu sering sekali, bahkan curhat ya kan. Tapi kalau berbicara secara langsung berbagi cerita, mendalami suatu hal yang sekiranya dianggap penting, ini untuk kedua kalinya. Riz, terima kasih banyak telah datang ya, bersedia, berkenan datang. Oke Riz, untuk kesibukan saat ini seperti apa Riz? Kesibukan saat ini sebenarnya tidak sibuk-sibuk sekali, tapi kalau mau dibicarakan mungkin lebih ke, karena sekarang ini proses penyelesaian S1, jadi sementara yang disibuki digeluti saat ini adalah proses penyusunan skripsi, kemudian KKN, dan satu lagi sedang bekerja sama dengan salah satu selebgram Makassar, Kak Mardiana, mungkin bisa dipromosikan nanti Instagramnya, Kak Mardiana Abdullah, gitu. Dan selebihnya tinggal di asrama bersama teman-teman itu saja. Oke, di asrama ya? Iya. Ngomongin masalah asrama tentu ini menjadi hal yang sekiranya penting juga buat kita, apalagi ini adalah ranah kita bersama. Sudah lama di asrama, sekitar sudah berapa lama Chris di asrama? Sudah mungkin menjelang 4 tahun atau 4 tahun lebih, karena dari 2019 sampai 2023 saat ini ya. Wah, ini sudah lama Riz. Sebenarnya saya pribadi tuh ya selama di asrama cuma cukup 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun lah menjadi binaan, kemudian menjadi seorang pengurus, dan saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Kenapa begitu Riz 4 tahun ini? Bukan waktu yang sebentar ini. Kenapa betah banget begitu di asrama? Kenapa betah di asrama? Iya. Kalau bicara tentang kenapa betah di asrama, mungkin banyak hal yang bisa disebutkan yang bisa membuat betah di asrama, tapi salah satunya mungkin karena di asrama saya satu-satunya orang tertua di asrama, jadi dianggapnya bukan sebagai pengurus, bukan juga sebagai binaan, bukan juga sebagai teman, tapi lebih kepada sebagai orang tua, sebagai rumah. Jadi setiap permasalahan yang ada di asrama, bahkan even this problem is from pengurusnya, mereka akan datang dengan berbagai masalahnya. Kalau misalnya mereka menjalankan program ini ternyata buntu dan kendala, mereka sudah tidak tahu mau kemana, mereka datang ke kamar, kemudian bicarakan Rois bagaimana ini, kemudian kita duduk bicara dengan kepala dingin, bicara solusi, akhirnya ketemu, ya baru selesai. Itu kalau dari binaannya sendiri atau dari yang kita bina mahasiswanya, itu banyak yang datang dengan curhatan seperti mau keluar dan lain sebagainya, putus. Nah itu nanti datang di kamar, kemudian saya berikan pendekatan terbaik yang bisa saya lakukan, karena memang waktu mereka masih di asrama saya sudah siapkan diri sebagai orang tua keduanya mereka kan. Jadi kalau mereka datang, saya berikan pendekatan sebaik mungkin, memberikan arahan seperti ini, nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Akhirnya setelah itu futurnya hilang dan kembali lagi semangatnya begini. Sebelum masuk asrama memang sudah meluruskan niat memang ya kan Rois, untuk bisa bagaimana bertanggung jawab terhadap mahasiswa binaan. Nah, yang menjadi hal pendekatan tersendiri yang dimaksud Rois itu pendekatan seperti apakah ada acara-acara tertentu yang dilakukan? Apakah strategi seperti apa yang Rois lakukan untuk melakukan pendekatan? Kalau pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan secara emosi. Artinya kalau misalnya melihat binaan ini seperti, kita harus tahu karakter binaan tersebut. Misalnya si ini orangnya begini, si ini orangnya begini, sehingga kalau kita sudah tahu karakternya, kita bisa menentukan pendekatan sebagaimana. Tapi sejauh ini pendekatan yang saya lakukan, kalau misalnya ada yang datang secara sendiri kemudian menyampaikan masalahnya seperti ini, ya saya hanya beri nasihat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya orang yang introvert kan mereka tidak datang. Tapi saya baca keadaan saya, si ini lagi futur, dari ekspresi raut wajahnya sudah ketahuan. Nanti saya panggil ke kamar, atau bahkan saya bawa ke tempat-tempat misalnya traktir, kemudian makan
tanya apa masalahnya antum dan lain sebagainya, kemudian ceritakan, akhirnya carikan solusi dan sudah selesai. Jadi pendekatan lebih kepada kayak bagaimana menjadi kakak terbaik atau orang tua, gitu saja. Sekiranya ini adalah hal yang sekiranya tidak mudah untuk dijalani, Rois, apalagi ngurusi anaknya orang, begitu kan? Nah, tentunya ya harus penuh keseriusan dan penuh tanggung jawab begitu. Sekiranya apa yang dirasakan Rois ketika mendapatkan sebuah informasi, tolong jagakan anak saya, tolong jagakan adik saya, rawat baik-baik, atau bahkan dari perintah dari atasan seperti pembina asrama, tolong lakukan yang terbaik. Kemudian apa yang dalam benak pikiran Rois, apa yang harus dilakukan, apakah sekiranya mampu untuk menjalankan amanah ini atau tidak sebenarnya? Kalau berbicara tentang tanggung jawab, every person has different perceptions about it. I mean, setiap orang memiliki persepsi tersendiri untuk mendeskripsikan tentang tanggung jawab tersebut. Tapi kalau saya pribadi, ketika kita diberikan amanah atau tanggung jawab sama orang tuanya binaan, berarti secara tidak langsung analoginya seperti mereka sedang memberikan emas pada saya, kemudian saya pegang emas tersebut. Dan bagaimana saya menjaga emas tersebut dengan baik, sehingga pada suatu saat ketika orang tuanya datang minta emas tersebut, mana emasnya? Saya kembalikan emas tersebut dalam keadaan masih terjaga dan masih baik. Jadi itu yang saya terapkan ke binaan. Tanggung jawab yang diberikan sama orang tuanya kepada saya jaga dengan baik, memberikan yang terbaik sebisa mungkin, sehingga binaan-binaan yang ada di asrama atau bahkan pengurusnya para senyaman di asrama. Karena tadi saya katakan bahwa saya tertua di asrama, jadi ya itu saya berpegang teguh kepada apa yang saya lakukan, tanggung jawab yang saya lakukan saat ini untuk menjaga mahasiswa atau anaknya orang. Itu suatu saat kalau misalnya saya yang memasukkan keluarga saya di pondok atau dimanapun itu, semoga Allah menggerakkan hati orang-orang seperti sebagaimana saya lakukan saat ini. Oke, luar biasa. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang sekiranya tidak lepas dari jalan dakwah, Rois, ya kan? Kalau selagi niatnya baik, apalagi Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar ini berfokus pada bagaimana mengembangkan pola pikir yang berkaitan tentang agama, dakwah, baik itu yang ada di jurusan Ahwalus Syamsiyah maupun komunikasi dan penyiaran Islam. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan tersendiri, Rois, tentunya dalam berdakwah itu kan luas, ya kan? Apakah hanya dilakukan ketika mengajar, Rois, seperti itu di asrama? Apakah ada hal-hal tertentu yang sekiranya bisa bernilai dakwah juga, Rois? Ya. Well, yang pertama kita ketahui bahwa kita sekarang berada di era 5.0 atau era revolusi di budaya. Nah, kali ini ketika kita lihat berbanding lurus dengan hampir 90% kehidupan orang-orang itu berada di sosial media, especially the youth, terutama pemudanya. Jadi ketika kita berbicara tentang dakwah, it's not only about how we speech on the mimbar, no, but even you just share something on your social media, it's gonna be dakwah to other people as well. Jadi kalau misalnya kita berdakwah itu tidak harus selamanya kita mengajak orang secara langsung, tidak, tapi kita menggunakan sosial media, men-share sesuatu kebaikan dari sosial media, itu sudah bisa dikatakan sebagai dakwah. Intinya bagaimana yang kita sampaikan itu bisa berpengaruh kebaikan bagi orang lain, itu sudah bisa dibilang dakwah. Tapi berfokus melihat daripada bagaimana dakwah yang Rois sampaikan melalui media sosial, sebenarnya kan pada saat ini platform media sosial itu banyak sekali. Ada YouTube, kemudian ada Instagram, kemudian ada Facebook, dan juga yang lagi booming saat ini TikTok ya, Rois ya. Sebenarnya fokus Rois itu berfokus pada platform media sosial yang mana sebenarnya begitu? Kalau dikatakan berfokus, sebenarnya semua media sosial saya gunakan untuk men-share kebaikan. Karena kita tidak tahu di media sosial mana yang ketika kita sampaikan di situ orang-orang mengambil faedah dari yang kita sampaikan. Kita tidak bisa menentukan satu media sosial, tapi kalau untuk berfokus kepada media sosial mana yang saya geluti atau saya benar-benar effortnya di situ lebih adalah Instagram, karena saya merasa bahwa Instagram itu jangkauannya luas, bahkan sampai ke luar negeri, sampai orang-orang yang di luar daerah itu kita bisa jangkau dengan Instagram yang kita punya. Oke. Strategi yang Rois lakukan untuk menyampaikan dakwah seperti itu, apakah maksudnya hanya Rois saja yang terlibat di dalamnya? Apakah juga melibatkan mahasiswa asrama, Rois? Kalau awal pertama kali ketika saya barusan mulai berdakwah lewat sosial media itu adalah sendiri, personality. Nah, kemudian setelah saya lihat, ketika saya lihat di dalam ini banyak mahasiswa yang mungkin bisa digunakan tenaganya, mungkin bisa diekspos keluar bahwa mereka punya bakat ini dan lain sebagainya. Kan di asrama itu kan kita kesehariannya berbahasa Arab. Kemudian dakwah yang saya sebarkan di Instagram, di media sosial itu menggunakan bahasa Arab juga. Jadi saya rasa bahwa ini kesempatan saya untuk menggunakan mahasiswa di dalam juga untuk menyampaikan kebaikan. Karena kebaikan kita tidak harus kita sendiri menyampaikan kebaikan, karena surga itu luas kan. Butuh orang banyak di dalamnya. Jadi salah satu caranya itu ya
dengan mengajak binaan, kemudian kita kolaborasi menyampaikan suatu kebaikan untuk di-share di media sosial. Oke, selain daripada berdakwah tadi Rois, ada sisi positif lainnya mungkin yang sekiranya dirasakan Rois. Kalau misalnya kalau berdakwah itu mendapatkan pahala, oke itu kita akui. Tapi kalau misalnya sisi positif lainnya, apakah ini salah satu bentuk pendekatan juga atau bagaimana Rois? Iya, salah satu bentuk pendekatan juga terhadap binaan. Jadi kalau misalnya saya panggil, bahkan mereka antri, mereka kapan giliran saya diajak ini kolaborasi dengan Rois Faisal. Karena ketika kita proses pengambilan video itu kan pertama saya tulis dulu naskahnya, saya tulis dulu naskah bahasa Indonesia, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Arab. Nah setelah itu potongan-potongannya saya bagi saya gunting, kemudian saya bagi, si ini hafal ini naskah pertama, si ini hafal naskah kedua dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berada di lapangan itu seolah-olah tidak ada namanya ini Rois Faisal, ini binaan, tidak, kita semua sama rata, bercanda di situ dan lain sebagainya. Di situ lebih didapat kebersamaannya, lebih dapat emosionalnya. Itu salah satu pendekatan terbaik yang saya lakukan juga mungkin. Ya memang ini memang berbicara tentang pendekatan, strategi itu ada banyak sekali ya Rois. Nah, tetapi saya pribadi tidak habis pikir begitu. Kenapa harus memilih jalan yang seperti ini untuk berdakwah, ya kan Rois? Padahal kan dari awal sekiranya banyak orang yang terlena dengan media sosial. Mohon maaf di luar sana ya sekiranya banyak yang manfaatkan untuk kepentingan pribadi, entah itu untuk hiburan, misalnya untuk mempromosi kuliner, dan kita tidak menafikan hal tersebut adalah hal yang salah. Tentunya ini hal yang positif sebenarnya bagi sisi mereka. Kenapa Rois memilih jalan dakwah seperti itu? Kan bisa Rois untuk nge-vlog sana sini, jalan bersama mahasiswa binaan dan lain sebagainya. Kenapa harus memilih untuk berdakwah? Karena memilih untuk berdakwah, saya rasa kalau kita berbicara tentang dakwah, karena kita men-share kebaikan, kita tidak tahu kebaikan mana nanti yang memasukkan kita ke surga. Itu mungkin semua orang memiliki niat seperti itu ketika melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya ingin menunjukkan ke luar bahwa asrama ini adalah memang asrama diperadakan untuk membentuk kader-kader yang bisa menyampaikan kebaikan. Ingat tadi yang di dalam ada bahasa Arab, kita gunakan bahasa Arab untuk berdakwah. Di situ saya rasa dengan hal-hal seperti ini asrama semakin dikenal oleh banyak orang. Jadi bahkan sekarang itu di asrama orang dari daerah yang jauh bisa mengenal asrama, kemudian mereka memasukkan anaknya ke asrama. Oke, luar biasa Rois untuk perbincangan mengenai asrama ini, apalagi platform media sosial yang digunakan untuk berdakwah. Tentunya ketika kita menyampaikan suatu kebaikan selalu saja ada feedback yang bakal kita terima, baik itu sisi positif maupun sisi negatifnya. Dua hal yang sekiranya ini penting boleh dibagi Rois. Terlebih dahulu kira-kira hal positif yang diterima oleh Rois dari orang-orang yang ada di luar sana sekiranya seperti apa? Sisi positif yang feedbacknya ke saya. Betul sekali. Sisi positif yang feedbacknya langsung ke diri kami pribadi mungkin tadi karena lewat media sosial kan, kemudian kami gunakan Instagram, jadi lebih dikenal oleh banyak orang, akhirnya dari video-video yang saya share sampai bahkan sudah ada beberapa tawaran untuk buka privat bahasa Inggris atau bahasa Arab, karena memang di video tadi saya katakan bahkan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Jadi orang-orang yang menyaksikan video tersebut, mereka bukan hanya menyaksikan, membaca, melihat apa yang disampaikan dan lain sebagainya, tidak, tapi mereka juga berpikir bagaimana mereka bisa mengetahui bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga banyak yang ada beberapa yang DM, bagaimana kalau antum buka privat kemudian mengajar ini dan lain sebagainya. Atau bahkan alhamdulillah di MBS Palopo ya, di situ ada salah satu pembina di sana, secara langsung awalnya dia chat bahwa karena mungkin dia tertarik dengan video saya menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya, sehingga dia minta bahwa ketika saya selesai kuliah nanti bisa mengabdi di tempat beliau. Itu secara saya tanggapi, mungkin kalau chat seperti ini biasa saja, tapi ternyata pada suatu ketika kami jadi juri di sebuah perlombaan, langsung ketemu dengan beliau langsung sudah keep secara langsung kalau misalnya selesai kuliah nanti mengabdinya di MBS Palopo. Karena apa? Karena tadi video-video yang kita sebar menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu mungkin sisi positifnya. Tapi kalau berbicara tentang sisi negatif, saya rasa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada negatif dan positifnya. Positif tadi sudah saya sebutkan, sedangkan negatifnya ada komentar-komentar yang mungkin datang secara frontal menyerang kita. Bahkan yang komentar ini bukan dari orang lain, tapi dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin menurut mereka ini sebagai candaan saja, tapi karena kita yang
merasakan, kita yang punya hati kan kita merasa sesuatu yang berulang-ulang seperti ini kan kayak bisa ditanggapi ini bukan candaan sih, tapi kayak mungkin hujatan atau dan sebagainya. Walaupun even just about like buat video sok lagi, I mean like it is gonna be something tidak bagus. Jadi mungkin saya bisa katakan sisi negatifnya itu. Apa yang dirasakan Riz? Perasaan satu tuh Iya. mental down. Awal pertama kali dikritik sama teman yang karena paling dekat dikritik sama teman seperti itu, awalnya down mentalnya down, tidak mau lanjut men-share dakwah di sosial media. Tapi setelah berbincang dengan teman yang lain lagi, kemudian mereka memberi nasihat dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa yang punya hidup adalah kita, yang bertanggung jawab adalah kita, yang punya hak 100% prerogatif adalah milik kita. Jadi tidak usah dengarkan perkataan orang lain. Kapan kalau kita dengar terus perkataan orang lain, maka kita tidak akan maju. Kita boleh dengar perkataan masukan orang lain, tapi kita saring yang mana kita bisa bisa terima dan yang mana bisa kita buang yang tidak terima. Jadi setelah saya pikir-pikir, ternyata kalau misalnya saya dengarkan ini kemudian saya tidak lanjutkan men-share media sosial, berarti saya tidak dewasa. Jadi berpikir and be wise to lebih kepada bagaimana berpikir dewasa sehingga tetap melanjutkan dakwahnya. Betul, saya juga setuju sebenarnya Royce. Kalau terlalu memikirkan perkataan orang lain, kapan kita bisa maju ya kan? Lebih baik kuat berdiri di kaki sendiri daripada kita harus bergantung dengan orang lain, omongan orang lain. Kalau ngikutin omongan orang lain tentunya nggak ada habisnya begitu. Dan yang dah habis pikir juga saya sebenarnya Royce, orang-orang yang ada di sekitaran kita justrunya itu bakal mendukung kita, mensupport kita menjadi lebih baik supaya lebih berkembang. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang banyak buat orang lain, bukan malah membuat kita itu down ya kan. Ya meskipun mungkin kita anggap tadi Res juga candaan begini ya, sok-sok lagi buat video, tapi ucapan ketika kita mengupload video dan terus berulang, tentu ini bukan lagi menjadi hal yang biasa. Akan tetapi ini sudah masuk ranah bagaimana dia sudah ibarat sudah menjatuhkan kita, dalam artian secara tidak langsung dia merobohkan mental kita yang sedang kita bangun untuk menyampaikan hal. Lebih banyak yang mensupport Royce sebenarnya daripada yang ibarat kita katakan sih kayak haters ya. Bukan jadi artis hidup Iya, nggak apa-apa, ini ya namanya hidup ya, selalu saja ada tantangan dari tantangan yang dihadapi. Seorang Royce saja yang mohon maaf dikatakan masih merintis karir dalam dunia selebgram ya, dalam dunia Instagram, tentunya sudah ada haters, apalagi kalau sudah menjadi orang besar. Iya kan? Amin jadi orang besar. Iya, tentunya ini adalah doa buat kita semua Royce. Kita dukung Royce untuk menjadi orang yang lebih besar ke depannya, dalam artian memiliki kontribusi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat luas. Melihat kondisi yang saat ini Royce alami, tentunya rintangan-tantangan yang dihadapi, tentunya ini kan bukan perkara yang mudah, harus memunculkan semangat yang kuat dan juga jiwa yang kuat, tentunya hati yang kuat untuk menerima semua ini. Kenapa Royce sampai saat ini masih kuat berdiri di kaki sendiri? Apakah ada role modelnya Royce untuk mengelola daripada pola pikir Royce itu? Berbicara tentang role model, saya rasa kalau kita berbicara tentang role model, maka ada banyak role model atau panutan bisa disebutkan, tapi untuk saat ini mungkin yang bisa sebutkan adalah Cinta Laura mungkin. Mungkin banyak orang lah sudah kenal siapa Cinta Laura. Jadi saya sering ikuti podcast beliau, saya subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, jadi setiap ada notifikasi masuk tentang podcastnya Cinta Laura di Bicara Cinta, itu langsung saya buka, saya nonton dari menit pertama sampai terakhir. Kenapa? Karena saya suka beliau, cara berpikirnya itu sangat dewasa, sangat dewasa. Dia itu berpikir bagaimana dia bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi sehingga saya bisa tarik dalam kehidupan di asrama. Mungkin kalau kita bilang hidup di asrama selama 4 tahun itu pasti capek urus ini dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita sudah ditawar begini berarti karena kita tidak terima saja, mungkin ada cuannya lah seperti. Tapi kenapa masih tetap di asrama? Karena itu saya pikir mungkin dengan pemikiran Cinta Laura tadi, bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga ya tetap berada di asrama memberikan kontribusi terbaik untuk teman-teman di asrama, sehingga bisa dikenal sebagai orang yang bukan baik sekali, tapi setidaknya bisa dikenal lah. Ketika disebut orang spesial, masya Allah itu orangnya, kalau misalnya kita datang itu adem kayak rumah. Teman-teman untuk anak-anak di asrama, teman-teman binaan di asrama.
Baik sahabat Nuansa Podcast, dalam hal yang demikian sekiranya ini adalah pembelajaran yang luar biasa tentang bagaimana perjalanan dari Rois Faisal menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan rintangan, apalagi dalam dunia asrama dan sampai ke ranah dakwah di berbagai platform media sosial, baik itu Facebook maupun Instagram, tapi berfokus pada Instagram tentang bagaimana dapat menarik teman-teman yang ada di asrama, dapat berkolaborasi, memberikan kontribusi buat masyarakat luas. Res, yang tadi saya lupa bahasa Inggrisnya. Support system. Oke Reis, di balik hal demikian tentunya selain dari role model pasti ada support systemnya Rois yang ada di belakang terus menyemangati Rois. Sebenarnya siapa orang tersebut Rois? Support system, probably it's gonna be my family, especially my mom and my dad. They've been sending me love in every single day. Jadi kalau dikatakan support system terbaik, terbesar, terbest yang saya punya adalah kedua orang tua saya. Mereka dengan semangatnya membanting tulang dan lain sebagainya sehingga saya bisa berada di titik sejauh ini. Itu perjuangan mereka benar-benar tidak bisa dikira-kira. Jadi support system terbesar, terbaik adalah kedua orang tua saya. Dari apa yang Rois ingin berikan kepada orang tua? Tentu kan beliau sudah menyemangati, sudah memberikan hal yang terbaik untuk Rois. Harapan dan tentunya apa yang bakal berikan. Yang pertama, kalau doa itu sudah lumrah ya. Setiap anak wajib mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang kedua, bagaimana perjuangan mereka itu bisa terbayarkan. Bagaimana perjuangan kedua orang tua bisa terbayarkan sehingga mereka merasa puas bahwa selama ini mereka banting tulang dan lain sebagainya untuk saya bisa berada di titik ini benar-benar terbayarkan. Jadi ketika misalnya saya putus dan lain sebagainya, saya hilangkan rasa tersebut, tetap berjuang bagaimana sehingga melakukan yang terbaik, jadi bisa berada di titik saat ini. Iya. Kalau ngomongin masalah orang tua kadang kayak bawaannya ini kayak ya semua anak pasti ingin membahagiakan kedua orang tua dengan caranya masing-masing, dan kita percaya dan kita sepakat bahwasanya seluruh teman-teman yang ada di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar tentunya mereka semua bersemangat karena ada orang tua yang selalu mendukung, ada keluarga yang selalu mendukung, selain daripada itu juga ada teman yang selalu mendukung dengan hal demikian Reis. Untuk terakhir mungkin Reis, ada hal yang sekiranya ingin disampaikan kepada sahabat Nuansa Podcast? Karakter kita itu menentukan karakter orang lain kepada kita. Jadi berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada orang lain sehingga kita bisa menuai kebaikan-kebaikan juga dari orang-orang tersebut. Dan kedua, berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kalau saya lebih memegang salah satu perkataan seorang motivator perempuan yang bernama Frederica Alexis Cole. Dia itu mengatakan dalam bahasa Inggris, I'm inspired to be human who not only stand for myself but stand for those who cannot stand on their own. Bahwa dia itu terinspirasi bukan untuk berdiri, untuk berguna untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia bisa berguna untuk banyak orang. Terasa sesuai mungkin? Oke, luar biasa. Sebenarnya ini pembicaraan yang penuh dengan inspirasi, memotivasi buat teman-teman semua. Karena ini kita berbicara tentang kehidupan yang memang kenyataannya seperti itu, Reis. Selalu saja banyak ada tantangan, rintangan yang dihadapi, tapi yang terpenting adalah bagaimana tetap kuat menghadapi itu semua. Ya semoga teman-teman sahabat Nuansa Podcast setelah melihat video ini, tayangan ini, ya lebih kuat, lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan, apalagi di era modern saat ini 5.0 menuntut kita untuk banyak berkontribusi, memberikan hal yang sekiranya berkaitan tentang media sosial, ya kan. Dan mungkin juga Reis kami meminta untuk ya terus memberikan yang terbaik buat kita semua sebagai anak muda melalui platform media sosial Rois, yakni Instagram Rois. Boleh dibagi Reis. Jadi kalau teman-teman yang belum, teman-teman Nuansa Podcast ya? Iya. Teman-teman yang Nuansa Podcast yang belum mengikuti Instagram kami mungkin bisa langsung diklik di bawah sini, nanti akan ditulis ya. Jadi @faisal_ramli09. Akan ikuti guys. Oke, jangan lupa untuk follow ya, karena akun dakwah tentunya ini memberikan hal positif. Terima kasih Reis atas kesempatan, waktu dan juga ilmu yang dibagikan di kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan lain kita bisa kembali lagi bercerita untuk membicarakan hal positif lainnya. Amin.
Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan di kesempatan kali ini. Ya, atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi dan juga mewakili dari Rois Faizal selaku Mudabbir Asrama Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.